Di sini siapa yang gemar ngopi? Hayo ngaku, yang suka begadang ngerjain tugas sambil ditemenin kopi. Kamu tahu tidak, kalau secangkir kopi yang kamu minum hampir setiap malamnya itu ada sejarahnya loh. Kopi itu ada keterkaitannya dengan sistem tanam paksa atau kultur stem cell pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 hingga tahun 1870. Selain belajar tentang kopi yang diletakkan dalam konteks sejarah masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, kita hidup di wilayah yang berada dalam ruang yang sangat beragam. Secara geografis, Indonesia itu berada di jalur gempa teraktif. Tidak heran, Indonesia kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun silam. Untuk dapat menarik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan hingga hari ini, dapat kamu ambil contohnya dengan melihat film dokumenter terjadinya Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Kita dapat membayangkan dampak yang terjadi pada peristiwa tersebut. Misalnya, pengaruh meletusnya Gunung Krakatau 1883 terhadap perjuangan rakyat Banten tahun 1888 melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, bisa kita ketahui bahwa fenomena alam tersebut mampu mengubah dan mempengaruhi kehidupan manusia. Selain belajar dari peristiwa letusan Gunung Krakatau tahun 1883, kita juga dapat mengamati dan mengenali fenomena alam bersejarah di lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan. Untuk mengetahuinya, kita dapat bertanya kepada orang yang menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah, serta mencari berbagai arsip, buku, dan sumber informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Sekarang kamu sudah tahu kan, untuk mengetahui dan memahami kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi pada masa lampau, kamu memerlukan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu sejarah. Kok bisa disebut sejarah ya? Menurut beberapa ahli, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon kayu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu yang pertama, asal-usul, keturunan, atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, atau cerita. 3. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dalam kata history. Berdasarkan Kamus Cambridge, history adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lain. Menurut sejarawan Kuntowijoyo, kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka, karena ilmu sejarah itu mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus yang berjudul Historie tentang sejarah perang Yunani Persia. Ketika menulis tentang perang tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah, baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Boleh dikatakan Herodotus itu adalah pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Atas jasanya itulah Herodotus dijuluki sebagai Bapak Sejarah. Wah, ternyata cerita awal mula sejarah seperti itu ya. Kamu juga perlu tahu, jika seseorang yang mempelajari dan menyampaikan sejarah dengan menggunakan sumber informasi dari masa lalu, bisa kamu sebut sebagai sejarawan. Dan melalui sejarah, banyak loh manfaat yang bisa kamu dapatkan. Salah satunya itu, kamu dapat menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah, seperti mencari sumber atau heuristik, memilah sumber atau verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang asal-usul ilmu sejarah yang harus kamu ketahui.
Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.